Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam katekisasi online bersama saya Pastor Gary Tengker. Yes, hari ini saya akan bahas tentang doktrin Alkitab bahwa kita itu sebagai orang Kristen harus hidup dalam firman Tuhan. Tapi pertanyaannya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan firman Allah? Karena banyak orang yang bilang firman Allah adalah setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya Tuhan. Nah pertanyaannya saudara, saya ambil contoh, saudara ingat dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ketiga. Di situ ada ucapan iblis yang berkata kepada Yesus begini, Matius 4 ayat 3, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Nah, itu yang ngomong siapa, Saudara? Itu yang ngomong iblis. Pertanyaannya itu firman Tuhan atau bukan? Makanya kita harus mendefinisikan dengan benar apa itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah sesuai, biarlah Alkitab yang menerjemahkannya sendiri. Ayat yang ke-16. Firman Tuhan itu diterjemahkan, diartikan, didefinisikan dengan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Memang Matius pasal 4 ayat 3 tadi, yang ngomong memang iblis. Tapi ketika Rasul Matius menulis itu, tulisan itu diilhamkan oleh Tuhan. Kalau bahasa Yunaninya itu theopneustos. Ya. Jadi memang diilhamkan oleh Tuhan. Dan Alkitab kita itu pertama kali ditulis itu kitab pertama dalam Alkitab yaitu Bereshit. Kalau dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Indonesianya adalah Kejadian. Ditulis oleh Musa. Dan saudara, hanya untuk informasi, bahwa dalam kitab Kejadian itu ada kisah tentang penciptaan dunia, ada kisah tentang Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Yang sebetulnya mereka tidak pernah ketemu langsung sama Musa. Tapi pertanyaannya bagaimana Musa bisa menulis kisah tentang mereka? Ya, padahal zaman dulu belum ada rekaman film. Sudah pasti sumbernya adalah pribadi yang menjaga Nuh, yang menjaga Abraham, Ishak, Yakub, yaitu Tuhan. Tuhan yang mengilhamkan Musa untuk menulis kitab Kejadian, walaupun Musa tidak pernah ketemu sama Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, bahkan Yusuf. Nah itu sebabnya saudara kita harus percaya bahwa Alkitab kita ini unik. Dan apa yang disampaikan gitu ya, Tuhan itu gunakan banyak cara, banyak orang untuk menyampaikan firman Tuhan. Ada sekitar 40 penulis. Dalam Alkitab kita ada 5 orang imam, 4 orang raja, 13 pemain musik dengan berbagai latar belakang. Ada Musa, tokoh politik, ada Petrus, seorang nelayan, Amos, Yosua, Nehemia, ada Daniel di situ, ada Lukas, ada Salomo, ada Matius, ada Paulus yang juga adalah anggota Farisi. Farisi itu adalah partai di Israel kuno, Saudara. Dan Tuhan gunakan banyak orang, gunakan untuk menyampaikan firman-Nya, dan firman Tuhan itu berlaku untuk segala zaman. Alkitab itu ditulis di 3 benua, Saudara. Surat-surat Paulus itu ditulis di Yunani, ditulis di Eropa, itu Yunani Eropa. Beberapa kitab dalam masa pembuangan, ya Nehemia dan lain-lain, itu ditulis di Babel, di Persia, itu Asia. Ya, kemudian ada beberapa kitab yang ditulis di Mesir, itu di benua Afrika. Alkitab kita itu, Bapak Ibu, yang pertama kali itu ditulis kitab Kejadian dan kitab Ayub, ditulis 1400 sebelum Masehi. Kitab terakhir ditutup dengan wahyu kepada Yohanes di Pulau Patmos, itu ditulis di tahun 100 sesudah Masehi. Artinya dari buku pertama sampai buku terakhir, rentang waktu penulisannya itu 1500 tahun. Saudara boleh cek buku manapun yang ada di dunia ini yang ditulis selama 1500 tahun, tidak ada kecuali Alkitab. Dan hebatnya Alkitab, walaupun ditulis oleh 40 orang penulis, ditulis di 3 benua, ditulis di 1500 tahun rentang waktunya, tidak ada satupun ayat Alkitab yang saling bertentangan. Pertanyaannya saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa inti utama yang mau diucapkan diberitakan dalam Alkitab? Kita lihat saja, orang kalau ngomongnya berulang-ulang saudara, itu biasanya penting. Nah sekarang kita lihat, apa yang seringkali diulang-ulang. Pertama itu saudara, 12.105 itu ada kata tentang Allah, tentang Tuhan. Jadi Alkitab poin utamanya adalah menceritakan tentang kebesaran, kemuliaan, keagungan Tuhan. 1.400 kata tentang Yesus, 1.260 janji Tuhan, ya. 6.468 perintah Tuhan. Saudara, makanya saudara, kita harus ikut perintah Tuhan. 550 kata pujian dan sukacita. 365 kalimat jangan takut. Kalau saudara dengar 365, saudara teringat dengan apa?
teringat dengan jumlah hari dalam satu tahun. Itu artinya bukan kebetulan. Tuhan mau bilang kepada setiap kita, jangan lewatkan satu hari pun dalam kehidupan kita lewati dengan ketakutan. 318 kali kedatangan Yesus yang kedua, itu sebabnya saya berulang kali khotbah tentang akhir zaman, tentang kedatangan Yesus, supaya kita tuh siap-siap, saudara. Ya, itu kan dalam Alkitab, dan Alkitab kita itu terdiri dari 1189 pasal. Kalau saudara baca satu hari 3 pasal saja, saudara bisa selesaikan Alkitab kita dalam waktu 1 tahun. Dan di tengah-tengah Alkitab itu, ya, di tengah-tengah Alkitab itu ada pasal 117. Ya kalau saudara ya hitung paling tengah itu Alkitabnya itu apa? Mazmur 117 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan, haleluya. Dan berikutnya saudara, Alkitab itu mengajarkan kebenaran. Jadi kalau saudara ditanya boleh enggak ini, boleh enggak itu, jangan dengar apa kata pendeta saja. Kan dasarnya harus apa kata Alkitab. Ya, harus apa kata Alkitab. Tapi Pak, saya ya Roh Kudus berbicara kepada saya. Oke, itu bagus dan saya percaya dengan kuasa Roh Kudus. Tapi dasarnya tetap harus ada dalam Alkitab, saudara. Karena Alkitab adalah dokumen tertulis yang bisa dijadikan patokan. Nah, jadi Alkitab itu mengajarkan kebenaran. Kenapa? Sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Nubuat kita juga tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap, saudara. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan dulu berbicara melalui berbagai cara, melalui mimpi, melalui banyak hal. Tapi yang paling kuat dasarnya itu adalah Alkitab, tertulis. Nah, seringkali banyak orang bilang, tapi Alkitab itu banyak salahnya. Saya ambil contoh ini, Matius 27. Ini tulisan di atas kayu salib. Ya, Matius 27 ayatnya yang ke-37, tulisan di atas kayu salib. Versi Matius itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, adalah tulisannya, inilah Yesus Raja orang Yahudi. Betul ya? Saudara boleh cek itu. Tapi kalau versi Lukas, kenapa dia berbeda? Karena di Lukas itu tulisannya inilah raja orang Yahudi. Saudara mungkin berkata, ya Pak, beda-beda tipis. Saudara, ini nggak bisa beda-beda tipis, saudara. Karena tulisan, itu resmi. Ya, Yohanes malah tulisannya lain. Yohanes 19 ayat 19, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Jadi yang benar yang mana? Tuh Pak, lihat Alkitab banyak salahnya. Saudara, ini jawabannya masih ada, masih enak. Karena dalam Yohanes 19, ya, dikatakan dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu bunyinya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Tapi ayat 20 ada penjelasannya. Jadi bukan salah, saudara. Kitanya aja yang seringkali salah paham dengan membaca Alkitab. Ayat 20 dari Yohanes 19, banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Makanya ada 3 versi, karena tulisannya itu, kalau saudara sengaja saya tampilkan di gambar ini, memang paling atas itu tulisannya saudara, itu ada bahasa Ibrani, lalu ada bahasa, apa tadi, yang kedua dikatakan bahasa Latin, dan yang terakhir adalah bahasa Yunani. Bahkan dalam Alkitab, ya. Cuma seringkali saja, ya memang orang berulang kali salah paham. Sehingga tidak ada satupun ayat yang bertentangan. Contoh lagi, saudara ketika murid-muridnya ada di perahu, waktu murid-muridnya ada di perahu, semua orang kebingungan, semua orang ketakutan. Ya, akhirnya Yesus sedang tertidur. Lalu muridnya membangunkan dia. Apa kata murid-muridnya? Menurut versi Matius, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Versi Markus, Guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lukas 8 ayat 24, versinya, Guru-guru kita binasa. Yang benar yang mana? Saudara, sekali lagi Alkitab itu nggak salah, cuma kita sering salah paham. Saudara, di perahu itu ada 12 orang. Dan orang kalau lagi panik, nggak mungkin setiap orang itu ngomongnya sama. Tidak mungkin kemudian Petrus berdiri di atas perahu dan Petrus berkata, mari saudara-saudara kita bangunkan Yesus dengan kalimat Tuhan tolonglah kita binasa dalam hitungan ketiga. 3, 2, ya. Nggak mungkin, saudara. Ya, ini mencatat mungkin bukan cuma 3, mungkin 12.
Ya, kalau ada 12 orang yang mencatat mungkin 12 kalimat yang berbeda. Kenapa? Karena semua panik. Jadi tidak bertentangan. Dan Alkitab kita itu memang secara kebenaran itu tidak bisa ditawar lagi, memang sudah benar, ya. Kenapa saya ambil contoh begini, di masa kuno itu Saudara, semua penduduk bumi dan ilmuwan percaya bahwa bumi itu datar. Nah itu zaman kuno Saudara, jadi kalau sekarang-sekarang ini ada orang yang percaya bumi datar, ya jangan kembali lagi ke masa yang lalu, ya. Sejak masa kuno, Saudara lihat itu yang pojok kiri atas itu orang Yunani percaya bahwa seorang dewa sedang menggendong bumi, nama dewanya Dewa Atlas, dan dewa itu berdiri di atas kura-kura. Bahkan yang di sebelah kanan itu Saudara, itu kepercayaan orang dari Asia Timur yang percaya bahwa bumi itu bentuknya seperti gunung, digendong oleh dewa, dewa gajah ya Saudara tahulah dewa apa itu. Tapi sejak tahun 1620-an, Galileo Galilei kemudian dipatenkan lagi ya, sebelumnya diawali oleh teori Kopernikus, oleh Columbus, tapi Galileo Galilei 1620 dia mematenkan bahwa bumi itu bulat, ya. Itu tahun 1620. Semua orang baru sadar ternyata bumi itu bulat, tapi jauh sebelum Galileo Galilei bilang bumi itu sekitar 2.300 tahun sebelumnya Alkitab sudah bilang dalam Yesaya 40 ayat 22, Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Saudara, Galileo Galilei baru membuktikan bahwa bumi itu bulat tahun 1620, tapi Alkitab sudah mencatat itu 2.300 tahun sebelumnya bahwa bumi itu sudah bulat. Berarti siapa yang menulis Alkitab? Dia adalah pribadi yang sama dengan pencipta bumi karena dia pernah salah. Alkitab asalnya dari sorga, pegang kebenaran itu Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Menjawabnya, ya. Dan ini saya tutup dengan tulisan gembala sidang saya, Pendeta Yesaya Pariaji, di Buletin Tiberias 17 Maret 2019. Pak Pariaji, Pendeta Yesaya Pariaji berkata begini, "Ketika saya mengalami kelumpuhan, saya baca Alkitab." Saudara, ini dulu Pendeta Pariaji belum jadi Kristen. Ketika saya membaca Alkitab, saya mengalami kesembuhan. Hal tersebut saya jabarkan bahwa saya harus membagikan kitab Injil, sehingga saya terpanggil untuk membeli 500.000 kitab Injil dari lembaga Alkitab untuk dibagi-bagikan. Dalam pembagian kitab Injil saya sering dikejar-kejar orang, mau hendak dibunuh, dikeroyok orang, mau dipukuli dan dilempari batu. Itu sebabnya mengapa gereja Tiberias sangat berkembang pesat dan menjadi gereja besar di Indonesia. Haleluya, amin. Saudara pegang teguh kebenaran firman Tuhan.